Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, harum padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan belajar dan mengaji juga untuk bekal ukhrawi. Pagi hari hingga sampai sore hari, kami belajar dan juga mengaji. Tak pernah bosan dan tak pernah henti, semuanya karena ilahi. Hari-hari esok adalah milik kami, terciptanya hafiz Quran sejati, terbentuknya akhlakul karimah, Indonesia jaya penuh berkah. Marilah kawan, ayo baca Al-Quran, tak lupa sholat, jangan ditinggalkan. Marilah kawan, ayo kita lakukan dengan mengharap ridho dari Tuhan. Hilangkanlah al-Islami, ku jalani hari demi hari, dengan belajar dan mengaji juga untuk bekalku nanti. Dengan belajar dan mengaji juga untuk bekalku nanti. Di sini maka kami anak-anak Islami, tempat belajar dan mengaji, tempat menempat diri. Di sini kami selalu taat dan hormat pada guru, menuntut ilmu dan ilmu, mengasuh bekal hidupku. Berakhlak dan berilmu, itulah harapanku. Dan Bunda doakan kami agar menjadi berakhlak dan berilmu, itulah harapanku. Ikhlas adalah ruh amal kami, semata karena ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul di kesempatan kali ini yang
Pertama, mungkin nanti untuk Ikhwan dilengkapi lagi pecinya, ya, pecinya nanti dipakai lagi, dilengkapin lagi. Yang kedua, ini adalah kegiatan rutin kita setiap hari Senin, upacara. Kemarin malam anak asrama dapat wejangan, dapat nasihat, sharing pengalaman dari pembina Ma'had An-Nahdlatul Islami. Alhamdulillah itu adalah nasihat yang sangat berharga, bekal buat kita para penuntut ilmu. Yang tentu hal itu harus diketahui bukan hanya oleh anak-anak santriwan santriwati dari asrama saja, tapi harus diketahui oleh kita semua, walaupun kita tidak tinggal di asrama dan pulang pergi ke rumah, walaupun kita tidak menjelaskan ini Khidir Nabi atau bukan gitu, tapi kita ambil hikmah pelajarannya ketika singkat cerita Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Ada beberapa catatan yang bisa kita ambil poin pelajarannya. Yang pertama, surat apa itu? Al-Kahfi. Nah, ini kenapa kita harus baca surat Al-Kahfi? Salah satunya banyak pelajaran, termasuk pelajaran kita dari perlindungan kepada Dajjal. Nah, nanti ketika baca Al-Kahfi, buka-buka terjemahnya, buka maksud syarah tafsirnya dan lain sebagainya, ya. Ketika perlu mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku, bolehkah aku, ya. Jadi sebenarnya yang pertama yang haus akan ilmu itu adalah talabul ilmi, talibul ilmi, talib. Kita yang mengaku sebagai seorang murid dengan menyebutkan bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku. Jadi sebagai seorang talib, sebagai seorang pencari ilmu, harus berusaha, punya keinginan, punya kemauan untuk ia benar-benar belajar dan mencari ilmu. Ketika apapun, sebagus apapun guru mengajarkan, selengkap apapun sarana pelajaran yang ada, sebagus apapun tempat sekolah yang ada, kalau kita sebagai penuntut ilmunya males-malesan, tidak punya keinginan, nggak bakalan tercapai. Kelasnya AC, pakai proyektor, gurunya tampilannya subhanallah, bawa kesini juga bawa mobil gitu ya, meja kursinya bagus dari besi, nggak bisa diangkat, ada banget. Ketika guru nerangin, jelasin, wow, pakai proyektor, pakai LCD, pakai gambar, pakai musik suara, kitanya nggak ada keinginan, diem aja, ya, melotot dikit-dikit, merem, ya. Tentu itu beda ketika kita seperti dulu melihat, mungkin ada film, apa namanya, anak-anak penuntut ilmu, pelajar yang mereka semangatnya minta ampun, tapi sekolahnya, ya Allah, sekolahnya jelek banget, meja kursi hampir nggak ada, lantainya
bukan keramik, gurunya cuma satu. Film apa itu? Laskar Pelangi. Nah, kualitas pendidikan salah satunya pertama oleh keinginan kita sebagai penuntut ilmu untuk meraih kesuksesan. Kita dulu. Yang kedua yang harus diingat adalah ketika Nabi Musa menyebutkan hal ini adalah bentuk keikhlasan. Dia ikhlas. Nabi Musa diajar oleh Khidir. Ya. Ikhlas diajar. Nah, yang kedua, ketika kita ingin menuntut ilmu, ingin mendapatkan ilmu, harus ikhlas dulu kitanya. Kalau dalam hati kita udah tidak punya rasa senang kepada gurunya, maka tidak akan ada keikhlasan dalam hatinya. Jadi ada nasihat, pokoknya kalau depan guru udah ilangin aja dulu pengetahuan kita, ilmu kita, perasaan kita, ilangin dulu. Kita ikhlasin dulu. Karena apa? Dengan ikhlas itulah ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita. Kalau kita udah nolak, gurunya nggak seneng, udah apapun yang dibicarakan, dijelaskan guru udah blank semua. Bukan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, gitu. Nggak sempat masuk, karena udah nolak duluan. Males sama guru ini, males sama pelajaran ini, males Ketika rasa malas itu, ketidakikhlasan itu udah muncul, nggak bakalan masuk. Makanya ikhlas dulu. Yang pertama apa tadi? Keinginan yang kuat. Yang kedua, keikhlasan. Yang ketiga adalah kesabaran. Ya, kesabaran. Kata Khidir, inna kalan tastati ama iya sobro. Engkau nggak bakalan sabar. Tapi bagaimana? Qala satajiduni insyaallah sabiro. Engkau akan mendapatkan aku adalah orang-orang yang sabar. Yang ketiga, sabar dalam menuntut ilmu. Mungkin kesabaran itu akan sangat membantu kita. Dari rumah bisa jadi kita nggak dapat uang jajan. Tapi bagi orang penuntut ilmu, itu adalah bentuk ujian. Dia harus sabar. Mungkin dari rumah dia harus jalan kaki. Tapi itulah bentuk ujian dia untuk bersabar. Mungkin di sekolah ada yang jaya, ada yang iseng. Mungkin itu adalah ujian kesabaran. Mungkin ada pelajaran yang pusing banget, nggak seneng. Mungkin itu adalah ujian kesabaran. Karena di mana-mana juga kayak gitu. Kurikulum di Indonesia kayak gitu. Bentuk sekolahan kayak gitu. Bentuk bermasyarakat kayak gitu. Kesabaran itu yang akan menguatkan kita. Mungkin di asrama jauh dari orang tua, mungkin dan lain sebagainya, banyak banget. Kalau kita mau runut, sabar. Kau nggak bakalan sabar. Maka Nabi Musa menyatakan, saya adalah orang yang insya Allah bisa sabar. Kesabaran itu yang bisa membantu kita untuk kita menjadi orang yang meraih kesuksesan. Nggak ada orang yang kecuali dia dipoles, kecuali dia ada sesuatu yang menjadikan dia orang terkenal. Dia mengucapkan hal-hal yang tentang Islam gitu. Supaya apa? Supaya ia viral. Kabur ke Amerika. Ternyata ada yang ngejamin hidupnya gitu. Ada yang sengaja ngejamin biar terus saja ngoceh tentang kejelekan Islam. Gitu. Atau yang sekarang, yang mungkin kalian udah bukan lagi rahasia umum, apa? Citayam, Bonge. Dulu kita nggak pernah kenal sama Bonge, sekarang kenal. Tapi suatu saat dia nggak bakalan ada lagi. Gitu.
Ya, nggak bakalan ada lagi. Karena apa? Ini udah disetting. Kalau mau ditelusuri dia udah ada yang bayar. Jadi Citayam itu udah ada lagi. Ada etika. Fa ini tabakani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisala min dzikra. Kalau mau ikut saya jangan banyak tanya. Nanti setelah waktunya saya akan jelaskan. Ada etika, ada kontrak, ada ikrar. Nah, makanya tiap Senin kita ada ikrar. Ikrarnya apa? Untuk diri sendiri kita. Ini bukan ikrar untuk guru, tapi ikrar diri sendiri. Disaksikan oleh asatid di hadapan Allah. Ini ikrar kita. Kita sengaja ikrar itu cuma sedikit, tapi ringkas padat. Ada berapa? 5. Ya? Di depannya dengan syahadat, dengan rodi itu, dengan apa lain sebagainya, baru ikrar. Ikrar cuma sedikit, tapi meluas. Ikrar itu diingatkan. Yang terakhir, memang nanti akan ada perpisahan. Hadza firaku baini wa bainik. Ada perpisahan. Nah, perpisahan itulah nanti yang bukan perpisahan selamanya. Perpisahan mungkin kalian nanti kelas 9 udah nanti SMA-nya di mana, nanti yang SMA nanti kuliahnya di mana dan lain sebagainya. Nggak bakalan kita tahan. Udah kamu mati di sini aja lah, nggak lulus, terus di sini biarin gitu. Enggak, karena itu adalah salah satu dari rangkaian menuntut ilmu adalah perpisahan, ada pelepasan, ada takharuj, ada semacam kelulusan dan lain sebagainya. Tapi ingat, nanti perpisahan itu adalah perpisahan bukan untuk selamanya, tapi perpisahan itu untuk nanti kita akan bertemu kembali, kita akan berkhidmat kembali, kemudian mungkin nanti kalian sudah besar, ya, bisa kalian nanti mengajarkan ilmu kalian, pengalaman kalian ke adik-adik kelas kalian di sini. Ya mungkin ini yang bisa disampaikan sebagai salah satu pelajaran yang diambil dari kisah pertemuan Nabi Musa dan Khidir yang tadi malam disampaikan oleh pembina ma'had kita. Kita doakan pembina kita, semua asatidz kita, orang tua kita, dan kita semua khususnya dan umumnya kaum muslimin di manapun berada dalam keadaan kesehatan, dalam keadaan kemudahan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di hari kiamat di surganya Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.